menagih silaturahmi antara sesama orang. Yang ada dua tempat persinggahan saya yang saya rasa paling aman, makanya saya setiap tahun kalau berangkat umroh itu nyaman. Dan yang kedua, yang paling nyaman itu saya di Makian. Itu hati lega ketika menghadapi berbagai persoalan dengan rumit atau carut marutnya pemerintahan dan keuangan daerah. Yang bikin saya nyaman dan tenang itu saya harus ada di Pulau Makian, itu saya tenang sekali. Banyak hal yang dalam sisi pemerintah di Halmahera Selatan, terutama dalam bidang infrastruktur pembangunan, itu semua bukan saja di Pulau Makian, semua jauh dari harapan. Jangan kalau Pulau Makian ini masih ada sedikit, masih pembangunan, mungkin APBD, tapi lah sesungguhnya tahun ini kan ada rumah sakit, ada jalan. Seharusnya jalan ini sudah selesai tahun 2022. Dan di tahun ini ada yang sama masuk, dan mungkin tahun ini kalau insya Allah karena investasi AMP itu berat. AMP itu masuk satu dipasang saja di Pulau Makian itu harganya 21 miliar. 21 miliar rupiah. Kita cari orang yang bangun AMP di Pulau Makian itu sangat sulit. Alhamdulillah saya berbicara dengan Pak Adam Parsaoli, makanya beliau masuk tender jalan keliling Pulau Makian, khususnya hot mix. Beliau sudah sepakat dan tadi beliau Beana namanya Bertisa tadi temuin saya di Bawati, datang dan mereka sudah pesan AMP di Jakarta. AMP diurus di Jakarta, terus beliau tanya lagi kalau cuma hanya sekian, saya bilang kalau 8 miliar di APBD pokok 2023 tahun ini, APBD perubahan pun saya akan tambah 8 miliar. Yang penting dalam kota selesai tahun ini. Saya mau bercerita sedikit. Jalan lingkar Pulau Makian, kabupaten itu cuma hanya berapa? 5 kilo. Sisanya itu jalan provinsi Maluku Utara. Saya kemarin mungkin lihat di koran, saya beribut soal jalan Pulau Makian, di mana di Komisi 5 DPR RI saya beribut, saya bilang tanah leluhur saya di Pulau Makian yang diabaikan oleh pemerintah, di mana tahun 1986 terjadi bencana gunung meletus yang begitu dahsyat, memporak-porandakan Pulau Makian, dan masyarakat Pulau Makian dihijrahkan ke di kawasan Halmahera Utara di Malifut. Namun sebagian masyarakat kembali dan bermukim kembali. Namun infrastruktur selama ini dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kayak kita di negeri, di barat kita selalu dianaktirikan. Saya minta pemerintah pusat dan saya dengan Kadis PU, Ketua Bapeda, sudah memperjuangkan jalan lingkar Pulau Makian itu dengan sekuat tenaga. Kita sudah membuat perencanaan yang sangat matang dan mengajukan ke Kementerian PU dan disetujui. Bayangkan, disetujui, tapi ada kendala. Kendalanya ketika Kementerian PU menyetujui, nanti masuk ke Bappenas, Kementerian tidak disetujui lagi. Anggarannya berapa Pak Iqbal? 108 miliar. Tapi batal lagi. Batal kenapa? Dokumen AMDAL dan FS-nya harus dari pemerintah provinsi, karena jalannya adalah jalan provinsi. Kalau ruas jalan provinsi pemerintah daerah bangun, pasti akan jadi temuan BPK. Nanti saya yang masuk dulu, akan dianggap fiktif. Tapi kalau tetap saja terbangun, saya akan pelan-pelan biar model samemul, tapi ini saya di sana di Madumik, biar model lo ketinting, tapi yang penting pelan-pelan. Tapi soalnya tahun ini kalau AMP ada, saya jamin yang penting AMP itu ada, itu saya jamin dalam kota ini tahun ini selesai. Iya loh. Orang yang paling berdosa sudah terusah, sudah jangan yang mau dibagi-bagi, kerja bagi-bagi itu berhenti sudah. Akhirnya apa? Bayangkan keuangan Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu peduli dalam satu tahun 1,8 triliun rupiah dalam satu tahun. Daerah yang surplus, yang punya keuangan yang cukup bagus itu cuma ada di Halmahera Selatan, biar provinsi Maluku Utara. Saya jamin itu.
maka kita bisa dapat membangun berbagai hal. Miskin tergolong orang bilang pelan-pelan. Jadi saya 2 tahun sebenarnya cuma hanya menyelesaikan utang.